Surah Sa'ala Sa'ilun. Ada Ibnu Katsir sebutnya surah Sa'ala Sa'ilun. Tapi di tempat lain disebut Al-Ma'arij. Surat Al-Ma'arij. Al-Ma'arij itu jama dari Mi'raj, tempat-tempat atau waktu-waktu naik. Nah, ini adalah termasuk surah Makkiyah, diturunkan sewaktu Nabi masih di Mekah. Ini agak panjang nih. Disebutkan di sini, Sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi. Orang-orang itu ada yang bertanya kepadamu supaya segera adab itu disegerakan. Nantang. Itu dahulu zaman Nabi SAW. Mana siksaan itu? Mana adab yang akan diturunkan? Nah, jangankan zaman dahulu, sekarang juga ada orang-orang yang kurang ajar begitu, Pak. Minta disegerakan siksaan. Kalau Bapak Ibu coba buka di YouTube itu, ada artis-artis yang ah kurang ajar mungkin gitu. Mereka menyatakan saya tidak apa-apa dimasukkan ke neraka juga gitu tantangan. Itu yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup itu masih ada itu sekarang. Tapi perempuan-perempuan umumnya itu. Nanti kalaupun kami dimasukkan ke neraka akan bikin pesta dengan artis-artis yang lain. Kelakuan, tantangan. Sombongnya minta ampun gitu. Boro-boro ngadain pesta. Merasakan siksaan aja tidak bisa mereka rasakan, tidak nyaman. Ini mau ngadain pesta sesama artis lain. Itu kurang ajarnya itu, Pak. Ada, saya tidak sebutkan namanya, nggak enak kalau sebutkan. Tapi mereka itu ada yang sudah sekarang meninggal, ada yang masih hidup. Tapi tantangannya begitu. Dan mereka orang-orang Islam juga. Tapi ya sudah kehilangan hidayah kelihatannya. Sehingga karena mereka di dunia ini mungkin sedang dalam jaya-jayanya, sampai nantang-nantang kepada Allah. Biarkan saja mereka nanti akan merasakan. Nah, itu kelakuan cara-cara seperti itu sejak zaman Nabi sudah ada. Bahkan ayat ini mengabadikannya. Ada orang yang minta supaya segera adab itu disegerakan. Surat Al-Hajj sekarang disebutkan begitu. Wa yasta'jilunaka bil adzabi wala yukhlifallahu wa'dah. Mereka orang-orang kafir meminta kepadamu menyegerakan adab wahai Nabi Muhammad. Wala yukhlifallahu wa'dah, dan Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Nanti akan disampaikan kepada mereka. Jadi, kalaupun sekarang ada orang mengaku Islam, KTP-nya Islam, tapi tidak komitmen dengan ajaran Islam, hakikatnya dia itu kafir sebetulnya. Karena nolak terhadap ajaran Islam. Sama seperti antara kita juga menolak terhadap ajaran Al-Quran, satu ayat saja itu juga sama dengan kafir. Jadi walaupun ngaku-ngaku Islam. Sehingga kita tidak boleh pernah mengingkari ajaran Al-Quran. Kalaupun kita belum mampu melaksanakan, bukan karena nolak terhadap ayat itu, tapi kita tidak mampu. Kan di Al-Quran itu banyak ajaran-ajaran yang kita tidak mampu melaksanakannya, saya kira. Baik yang enak menurut kita, ataupun tidak enak. Seperti potong tangan, rajam, dan sebagainya. Kan di kita belum berlaku itu. Nah, kita bukan karena nolak itu, tapi tidak mampu. Karena itu harus dilakukan secara struktural oleh negara. Tidak bisa perorangan melakukan hukum rajam ataupun potong tangan dan sebagainya. Walaupun kita melakukan hukuman itu di masyarakat, malah kita yang tangkap polisi itu. Sehingga dalam hal ini butuh secara terstruktur negara yang harus hadir. Tapi karena negara kita ya seperti ini, ya belum bisa sampai saat ini. Tapi sekali lagi, bagi kita yang sebagai kaum muslimin, bukan nolak ayat itu, tapi tidak mampu kita secara perorangan. Tapi kalau ayat waris, itu kita mampu tanpa kehadiran negara juga bisa mengamalkannya. Tapi umumnya kaum muslimin tidak mengamalkan itu ayat waris. Kalau itu ada unsur nolak mungkin ya. Yang perempuan anak bapak, yang laki-laki anak bapak, kenapa harus dibedakan? Kan suka begitu jawaban dari kita. Memang sengaja Allah membedakan, ada maksud tujuan yang kita tidak tahu itu. Sekali lagi, kita tidak boleh nantang-nantang Allah. Itu keterlaluan. Di sini Allah menyatakan ada orang yang minta supaya adab segera dihadirkan.
Lil kafirina laisa lahu dafi. Bagi orang-orang kafir tidak akan ditolak, nanti akan diberikan. Tapi memang seperti yang sudah kita ketahui, kalau adab untuk umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW itu disegerakan. Kaum Sodom misalnya, yang melakukan hubungan sesama jenis langsung disiksa oleh Allah. Tapi kalau sekarang banyak juga yang melakukan perilaku kaum Sodom, para gayung itu tuh, atau lesbian, hubungan sesama jenis, tapi tidak langsung disiksa oleh Allah. Memang ditangguhkan siksaannya tidak langsung saat ini. Tapi kalau kaum Nabi Lut langsung dihancur leburkan saat itu. Sekarang masih di mana-mana, coba perhatikan di kota-kota besar ada perkumpulan kaum gayung. Bisa lihat di internet juga tuh Pak. Di telanjang-telanjang semuanya ditangkap oleh mungkin polisi ya. Mereka semua kaum laki-laki dalam kondisi tidak berpakaian sama sekali, nggak tahu apa yang mereka lakukan, tapi begitu pintu dibuka, uh, dalam keadaan begitu. Itu perilaku kaum Nabi Lut. Nah, satu waktu Allah akan siksa itu orang-orang seperti itu. Tapi memang bukan saat ini, mungkin ditangguhkan itu. La mahalata. Siksa Allah itu pasti akan datang, tidak ada keraguan. Sebagaimana disampaikan dalam hadis Imam Nasai. Pasti Allah akan memberikan siksaan. Dari soal kufar an adzabillahi wa huwa. Ayat ini menggambarkan pertanyaan orang-orang kafir terhadap siksaan Allah. Dan yakinlah siksaan Allah itu pasti akan datang. Kalau kita perhatikan dalam kehidupan dunia ini, demikian banyak cobaan dan macam-macam kejadian. Itu terjemahannya bisa macam-macam. Bisa siksaan, bisa cobaan, tergantung siapa yang terkena dengan musibah tersebut. Nah, kemudian disebutkan di sini, Allahumma inkan hadha yahuwal haqqu min indika fa'amtir alaina hijaratan minas samai awitina bi adzabin alim. Dalam surat Al-Anfal disebutkan, wahai Allah, apabila ini adalah benar dari sisimu, maka hujanilah kami dengan batu dari langit atau datangkanlah kepada kami siksaan yang menyakitkan. Nah, seperti itu. Tetapi di sini sekali lagi Allah menangguhkan untuk umat Nabi Muhammad itu. Tidak langsung dihancur leburkan. Karena mungkin jangka waktunya panjang umat Nabi Muhammad. Kalau umat-umat terdahulu itu kan periodenya begitu Nabi itu selesai, ya selesailah itu umat. Hingga kalau terjadi pembangkangan dihancur leburkanlah oleh Allah. Diganti umat lain. Karena waktu itu umat dan Nabi itu bisa sifatnya lokal. Lokal itu di tempat tertentu seperti Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut itu bersamaan diutusnya kan. Nabi Lut di daerah Sodom, Nabi Ibrahim di daerah Kan'an, atau sebelumnya di Babilonia, kemudian pindah ke Kan'an, kemudian pindah ke Arab, Mekah. Sifatnya lokal seperti itu. Demikian juga nabi-nabi zaman Bani Israel. Nabi Musa dengan Nabi Harun bersamaan waktunya. Pada waktu itu juga ada Nabi Syu'aib di Madian. Sehingga barangkali kalaupun dihancur leburkan, hanya setempat itu. Tapi kalau Nabi Muhammad itu memang berlaku secara menyeluruh untuk umat manusia di muka bumi ini. Sehingga tidak langsung dihancur leburkan karena waktunya juga panjang. Sampai saat ini sudah 1400 tahun lebih. Sampai nanti hari kiamat, sehingga tidak langsung kalau ada durhaka-durhaka tidak langsung dibalas oleh Allah, tapi ada penangguhan. Kemudian di dalam tafsir yang lain disebutkan bi'adzabi waqi, dengan siksanya akan datang itu artinya wadin fi jahannam. Itu nama satu lembah di jahanam, neraka jahanam. Yasilu yaumil qiyamah bil azab, yang akan mengalir pada hari kiamat siksaan. Di sini disebutkan itu dari siapa? Minallahi dzil ma'arij. Dari Allah yang memiliki derajat-derajat tempat naik. Level-leveling tempat naik. Adil ma'arij itu adalah derajat-derajat al-ulu wal fawadilu, yang tinggi dan juga memiliki keutamaan-keutamaan. Kemudian di sini disebutkan ta'rujul malaikat warruhu ilai, yang menaik pada saat itu para malaikat dengan ruh. Ruh di sini ditafsirkan malaikat Jibril gitu.
malaikat Jibril karena malaikat Jibril itu pemimpin malaikat. Itu secara ilmu alat ini adalah atof dari khos ke umum. Saya kira nggak usah dibahas itu ya. Kemudian dalam hadis diriwayatkan Imam Ahmad, wala yazalu yas'adu biha min sama'in ila sama'in hatta yantahiya biha ila sama'in lati fiha Allah. Para malaikat itu naik dari langit ke langit, terus demikian panjang sampai di akhir langit, yang disitulah ada Allah. Begitu, ini menurut tafsir ini Pak. Wallahu a'lam. Tapi kalau ditafsirkan dengan pemahaman alam semesta yang terus melebar sampai saat ini, sejalan cocok bukan? Pemahaman dari tafsir-tafsir para ilmuwan saat ini, alam semesta itu demikian luasnya mengembang. Kalau kita kan hanya mengenal dunia ini saja, bumi saja. Bumi ini juga luas. Ternyata di luar bumi ini masih luas lagi alam semesta. Yang perhitungan jaraknya itu tidak lagi menggunakan kilometer, karena itu terlalu pendek kilometer itu. Tapi sudah menggunakan tahun cahaya. Dengan catatan 1 detik cahaya saja kecepatannya itu 300.000 kilometer per detik. Bisa kita bayangkan dalam sedetik 300.000 kilometer. Ini kalau 1 tahun cahaya berarti wah demikian panjang, susah dihitung. Padahal itu jarak antar planet sampai luas alam semesta itu dalam ribuan tahun cahaya. Betapa luas, maha luasnya. Itu dalam hitungan para ilmuwan saat ini. Ternyata cocok juga dengan penjelasan Al-Quran gitu. Dan tafsiran para ahli tafsir yang ratusan tahun. Ini tafsir Ibnu Katsir itu kurang lebih 700 tahun yang lalu dibuatnya itu. Tapi sejalan dengan pengetahuan saat ini. Padahal 700 tahun yang lalu itu pengetahuan umum belum seberkembang saat ini. Bahkan ada orang yang menyatakan bahwa matahari itulah pusat tata surya kita, itu dihukum bukan oleh gereja Katolik di Eropa. Galileo Galilei itu, mereka itu waktu itu Kristen itu menyatakan bahwa bumi itulah pusat tata surya kita gitu kan. Tapi kemudian para ilmuwan dari mereka sendiri setelah mereka berkuliah di universitas-universitas Islam bertentangan dengan gereja dan mereka dihukum. Nah, sekarang penemuan para ilmuwan itu mirip dengan penjelasan Al-Quran. Demikian luas alam raya ini. Sejalan. Jadi dalam hal ini saya kira kita itu tidak boleh anti perkembangan pengetahuan kaum muslimin. Justru harus mempelajarinya. Karena demikian luas pemahaman pengetahuan di dalam ajaran Islam itu. Walaupun saat ini kita tidak begitu bersemangat mempelajari hal-hal seperti ini. Di dalam ayat Al-Quran Allah menyatakan yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa bil akhirah wa yudhillullahu dzalimin yaf'alullahu ma yasha. Dalam surat Ibrahim, Allah menetapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang tetap di dalam kehidupan dunia ini dan di dalam kehidupan akhirat, dan menyesatkan orang-orang zalim. Allah memperbuat apa yang Allah kehendaki. Artinya sekali lagi berbahagialah kita kaum muslimin yang sudah menikmati keberadaan hidayah di dalam diri kita. Apa sebab? Itu bukan ujuk-ujuk ada di dalam diri kita, tapi Allah yang menyematkannya. Yang menyematkan hidayah ada di dalam diri kita sehingga kita cinta dengan Islam. Kita cinta melakukan sholat, kesengsem hati kita untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan dihubungkan dengan karena Allah. Bukan semata-mata naluri, tapi dikaitkan dengan kemahakuasaan Allah. Nah itu di sini Allah menyatakan yusab itu artinya menetapkan, artinya dengan kehendak Allah. Sehingga kita yang mendapat itu sekali lagi patut bersyukur. Bukan kemauan kita sebetulnya, itu Allah yang menetapkan. Karena kata-kata di sini yusab itu Allah menetapkan. Jadi kalau kita sekali lagi kalau kita sadar biasa melakukan sholat dan sebagainya, itu karunia yang sangat besar dalam kehidupan kita. Karena bagi orang-orang yang lain, Allah menetapkan kedolimannya.
Toh tidak semua orang baik kan, tidak semua orang baik-baik saja, tapi ada juga orang yang tidak baik. Tidak memandang seperti terhadap pengajian ini saja, ada tuh di penduduk kita di Sukarapi ini memandang ngapain ngaji-ngaji itu. Saya dengar langsung, ngapain ngaji itu kan. Nah, biarin sajalah, itu memang seperti itu. Tapi bagi kita ngaji itu penting, setidaknya mengingatkan kita, selalu diingatkan melalui pengajian ini, apakah untuk para hadirin ataupun untuk saya yang memberikan pengajian, saya juga diingatkan terus gitu maksudnya. Tapi orang yang tidak suka ngaji akan lupa. Toh manusia itu punya penyakit lupa. Nah, berbahagialah kita yang mau memelihara keimanan ini melalui beragam cara, dengan ibadah ataupun dengan terus melakukan kajian terhadap Al-Quran ini. Nah, kemudian di atas tadi disebutkan bahwa Allah fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfan sanah. Bahwa dalam satu hari itu para malaikat itu menghadap kepada Allah dalam 50.000 tahun dalam hitungan kita. Kan betapa jauhnya gitu ya. Kita ke langit dunia saja melalui pesawat olang-alik kan tidak sampai puluhan ribu tahun. Hanya dalam hitungan jam atau hitungan menit saja. Ini digambarkan dalam Al-Quran ini, para malaikat dan demikian juga ruh itu sampai 50.000 tahun dalam hitungan dunia. Sekali lagi, waktu itu relatif. Di kita, dunia satu tahun itu 365 hari. Itu waktu yang dibutuhkan sekali matahari, sekali bumi mengitari matahari. Itu selama 365 hari. Kalau kita menghitungnya mulai bulan Januari sampai Januari lagi itu 365 hari. Itu waktu yang dibutuhkan bumi mengitari matahari. Tetapi sambil mutar bumi itu juga mutari matahari juga di dalam dirinya berputar, kan? Itu yang disebut dengan rotasi. Sedangkan kalau mengitari matahari disebut revolusi istilahnya itu. Nah, berputar dalam setiap hari itu menghasilkan siang dan malam ini. Nah, itu dibutuhkan waktu 24 jam. Nah, sedangkan malaikat menghadap Allah saja 50.000, berarti 50.000 kali itu bumi mengitari matahari itu baru nyampe. Betapa jauhnya, ya. Wallahu alam. Tapi kalau di planet lain belum tentu 365 hari sekali mengitari matahari karena lebih dekat. Atau ada yang lebih jauh lagi. Seperti Saturnus, Jupiter, dan sebagainya lebih jauh dari bumi kan. Nah, itu lebih lama lagi dari 365 hari. Dan jumlah harinya juga seharinya itu belum tentu 24 jam. Bisa saja lebih cepat. Karena mereka lebih kecil atau planet yang lebih jauh dari bumi lebih besar, lebih lama lagi. Sehingga dengan demikian sekali lagi waktu itu relatif. Berbeda-beda. Nah, kemudian di sini ada tafsiran apa yang dimaksud dengan 50.000 tahun itu. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan itu adalah jarak antara ma baina arsyil azimi asfalis safilin. Jarak antara arasy Allah yang maha agung itu dengan yang paling rendah di antara makhluk ini. Itu jaraknya sampai 50.000 tahun. Itu tafsiran yang pertama. Kemudian tafsiran yang kedua, yang dimaksud dengan 50.000 tahun itu adalah al-murad bidzalika muddatu baqaid dunya mundu khalqillahi hadal alam ila qiyamis saah. Itu waktu yang dibutuhkan sejak alam ini diciptakan sampai akan terjadi kiamat. Itu 50.000 tahun katanya. Ini namanya tafsiran. Ya tafsiran itu wallahu alam benar tidaknya kan. Artinya waktu muka bumi ini hidup 50.000 tahun. Nah, kalau kita hitung sejak zamannya Abi Adam sampai saat ini itu baru 10.000 tahunan. Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah kurang lebih ini ya, itu hitungan kasar aja. Walaupun dalam sejarah sebutkan itu makhluk itu sudah jutaan tahun, itu namanya juga itu dugaan sejarah. Sedangkan seperti saat ini kita dari Nabi Muhammad ke kita saja jaraknya itu baru 1.400 tahun. Dari Nabi Isa baru 2.000 tahunan. Nah, dari kemudian dirunut ke belakang dari Nabi Musa 2.000 tahun sebelum Masehi, artinya kurang lebih sampai ke kita itu jaraknya, atau dari Nabi Ibrahim
baru 4.000 tahun. Sedangkan usia Nabi Nuh itu sampai 1.000 tahunan lebih kan gitu. Nah, sehingga kemungkinan disimpulkan oleh kita kepada Nabi Adam jarak itu kurang lebih 10.000 tahun. Berarti kalau 50.000 tahun, 40.000 tahun lagi usia dunia ini. Masih jauh jauh ke kiamat. Udah kita sudah pada merindukan ingin kiamat gitu ya. Masih lama ternyata. Kalau dihitung dari 50.000 tahun pengertian ini, masih jauh. Tapi sekali lagi itu wallahu alam hanya tafsiran. Itu tafsiran kedua. Tafsiran yang ketiga itu annahu al-yamu al-fasl baina dunya wal akhirah. Nah, yang dimaksud dengan 50.000 tahun itu adalah yang memisahkan dunia dan akhirat. Kehidupan dunia dengan akhirat ya sama seperti tadi eh, namanya penafsiran hidup di dunia dengan akhirat itu jaraknya 50.000 tahun. Berarti ya sama hari kiamah itu kurang lebih akan terjadi 50.000 tahun lagi. Atau kalau sekarang sudah dilewati 10.000 tahun, 40.000 tahun lagi masih lama juga. Kemudian penafsiran yang keempat, oh tidak ada. Oh, yang keempat, annal murada bidzalika yaumul qiyamah qala Ibnu Hatim. Nah, bahwa yang dimaksud dengan 50.000 tahun itu adalah terjadinya hari kiamah. Lama juga hari kiamah itu. Sehingga penderitaan makhluk Allah juga lama nanti di hari kiamah. Sampai 50.000 tahun. Kan kita nanti mengikuti peristiwa kiamah itu panjang. Mulai dibangkitkan dari kubur, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, akan ada pertanyaan dari Allah yang ditanya itu satu-satu. Kita ini kan. Nah, berarti pertanyaan satu-satu itu kalau urusan kita banyak akan makin lama ditanya. Coba saja sekarang, sekarang kalau kita makin banyak harta itu, kalau dihisap, dihitung, makin lama juga bikin daftar harta kita apa saja itu kan. Kan hartanya banyak, tapi kalau hartanya sedikit, cepat juga urusan. Jangan jauh-jauh LHKPN lah gitu untuk para pejabat tuh. Saya juga pernah mengisi LHKPN tuh waktu terakhir di Telkom. Itu membosankan itu. Kita harus mengisikan harta kita yang miliki, termasuk motor, mobil, rumah, tanah, macam-macam itu harus dia masukkan. Sehingga para pejabat itu, ya pejabat pejabat tinggi yang Jakarta kan kadang-kadang tidak mau mengisi LHKPN. Itu karena repot memang. Nah itu urusan di dunia saja itu merepotkan. Apalagi di akhirat tidak ada yang tidak transparan di hadapan Allah. Semuanya terbuka di hadapan Allah dan kita harus mempertanggungjawabkannya. Sehingga wajar kalau hari kiamat itu demikian lama. Kan? Hari kiamat itu. Sampai orang menderita. Sampai keringatnya macam-macam. Ada yang sampai lutut, ada yang sampai apa tengah perut, ada yang sampai di keningnya, macam-macam. Karena demikian merepotkannya. Sehingga wajar saja waktu 50.000 tahun itu waktu hisaban selama di akhirat. Karena yang dihisab bukan hanya manusia, bukan manusia zaman Nabi Muhammad saja, tapi manusia sejak zaman Nabi Adam. Demikian banyak miliaran berarti kan. Ditambah makhluk yang lain. Karena makhluk lain juga nanti akan memberikan persaksian kepada kita. Kita di sini memiliki hewan peliharaan dan sebagainya, termasuk burung tuh. Tuh burung yang dikukut oleh kita itu akan minta pertanggungjawaban kita. Kenapa saya dikurung? Itu kan tidak diberi kebebasan tuh. Hati-hati yang ngukut-ngukut burung, gitu. Nyiksa itu sama, tidak diberi kebebasan, akan minta pertanggungjawaban kepada kita. Termasuk ngukut-ngukut yang lain kalau kita tidak memberikan parab bisa hati-hati itu akan nuntut di akhirat. Sehingga hati-hati kalau mau melakukan itu semua. Itu penafsiran di Al-Quran ini. Ini masih panjang, waktunya kita sebentar lagi ya. Kemudian ayat berikutnya. Saya lewat sebagian. Nah ini langsung ke ayat ini. Tadi ada ayat yang menarik. Yauma takunu samau kal muhli. Pada hari langit itu seperti al-muhli, seperti perak yang dileburkan. Artinya ya namanya ya perak itu kan benda
padat, logam. Demikian juga emas itu padat, tapi kalau dipanaskan kan menjadi cair. Nah, itu langit juga nanti akan seperti itu. Kita sekarang mungkin melihat dan kita tidak yakin langit itu mana sih, gitu kan? Tapi yang kita lihat itu warna biru saja kan. Apakah itu mungkin gitu aja lah pengetahuan mata kita itu hanya sebatas itu. Kalau menurut para ilmuwan itu bukan benda padat, itu adalah hanya peleburan atau sebetulnya cahaya yang bisa ditangkap oleh mata itu warna biru. Itu sebetulnya kosong sebetulnya gitu. Menurut tinjauan para ilmuwan saat ini. Tapi menurut keyakinan kita itulah langit mungkin, tidak apa-apalah. Tapi sebetulnya itu istilah bahasa Sunda masa tungtung dulu dan itulah kemampuan mata kita melihat ke atas itu berwarna biru. Nah, apakah itu yang disebutkan di sininya akan menjadi seperti seolah-olah perak? Wallahu a'lam. Allah yang Maha tahu. Tetapi menurut pengetahuan kita itulah karena menurut para ilmuwan lapisan sampai atmosfer ini yang ada udaranya itu sampai 800 km ke atas. Nah, apakah itu 800 km itu yang berwarna biru? Wallahu a'lam. Jadi kalau lebih dari 800 km kita sudah tidak ada udara, sudah tidak ada oksigen lagi, tidak bisa hidup lah gitu. Pasti akan matinya kita. Karena manusia itu butuh nafas, oksigen. Wallahu alam berapa ketinggiannya itu. Tapi di sini Allah menggambarkan kalmuh seperti perak yang dipanaskan, artinya mencair. Gitu. Demikian juga gunung-gunung kalih ini seperti beterbangan itu. Kapas, kapas itu kan ringan gitu, bisa beterbangan. Itulah gunung nanti akan terjadi seperti itu. Dan sekarang juga kita menyaksikan seperti itu kan dari benda-benda padat yang ada di gunung bisa disemburkan sampai kiloan meter. Berita-berita di TV kan kita menyatakan ketinggiannya sampai 2 kilometer dan menyebar kemana-mana. Waktu Gunung Galunggung saja kita juga kan kebagian debunya itu Pak. Yang sudah hidup saat itu tahun 82. Saya sudah SMA waktu itu mengalami itu. Debu, debu Galunggung. Awalnya senang, waduh seperti hujan salju. Lama-lama repot juga. Tiap hari kena hujan itu debu kan. Nah, apalagi nanti hari kiamat makin seru saja itu, makin menyesakkan. Kemudian pada saat itu saudara tidak bisa berbicara dengan saudara lain. Mereka tetapi saling memandang, saling mengetahui, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ingin orang yang digambarkan di Quran ini, orang yang durhaka itu ingin menebus dari siksaan pada hari itu, kalau digambarkan tadi selama 50.000 tahun terus-terusan dengan anak-anaknya. Nah, anak bagi kita itu menjadi kebanggaan kan, termasuk cucu di dalamnya. Kadang-kadang kepada cucu lebih sayang dibanding dengan kepada anak. Itu perilaku kita, manusiawi lah memang begitu. Tapi jangan tenggelam dengan cinta itu sampai lupa kepada Allah. Sampai kita tidak sholat gara-gara ngurus cucu. Jangan sampai seperti itu. Tetap lakukan sholat. Wasahibati wa akhi dan juga dengan istrinya dan saudaranya ingin dijadikan tebusan, ingin selamat sendiri. Itulah SDM kan. Selamatkan diri masing-masing. Sumber daya manusia tapi pada saat itu menjadi selamatkan diri masing-masing. Kita ingin selamat, biarkan saja saudara kita yang kita cintai dahulu disiksa ataupun dijadikan sebagai tebusan, yang penting saya selamat. Nah, itu perilaku manusia saat ini juga begitu kan. Ingin menyelamatkan diri masing-masing. Dan digambarkan terus di sini oleh Allah, ya ayuhan nasu taqurabbakum wahsyayyamallayyaziwalin awaladi. Nah, hai manusia, takwalah kepada Tuhan kalian dan takutlah dengan satu hari yang tidak akan mencukupkan seorang bapak, seorang ibu pada anaknya. Demikian juga seorang anak tidak cukup dari ibu bapaknya. Mereka akan masing-masing akan SDM semuanya. Yang penting saya selamat. Biarkan saya ibu saya, biarkan saya bapak saya celaka. Demikian juga bapak, biarkan saja anak saya juga celaka. Yang penting saya selamat. Kan terjadi hari seperti itu. Walaupun di dunia saat ini kita kompak keluarga. Tapi kalau kekompakan itu bukan di jalan Allah, itu tidak bermakna apa-apa nanti di hadapan hari kiamat. Inna wa'adalu haqqun, sesungguhnya janji Allah itu pasti benarnya. Memang ayat
Al-Quran itu yang memberikan berita-berita goib, Pak, dengan siksaan. Ya, terutama ini peringatan bagi kita. Peringatan sehingga kita tidak perlu bosan. Oh, kajian Al-Quran itu nakut-nakutin saja gitu. Ya memang begitu Al-Quran memberikan peringatan karena manusia itu cenderung ingin enak-enak sehingga segala cara dikerjakan. Umumnya begitu sifat manusia. Mau mengerjakan apapun yang penting dirinya enak. Tetapi ingat, keenakan itu ternyata tidak bebas. Sama seperti istilah, silahkan hidup bebas, tapi ingat kebebasanmu itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Sehingga wajarlah hidup itu. Punten ini juga kalau kita bahas Al-Quran kok nakut-nakutin terus, memang begitulah Al-Quran memberikan peringatan kepada manusia yang suka lalai. Sampai nanti seluruh fasilitas ingin dijadikan tebusan. Kemudian kita lanjut ke ayat berikutnya. Innal insana khuliqa halu'a. Sungguhnya manusia itu diciptakan keluh kesah. Nah, ini sifat-sifat kita nih, Pak. Silakan kaji diri, ingat kepada diri kita, betulkah kita suka keluh kesah? Saya kira betul gitu. Kita itu kalau ada kesusahan mesti mengeluh, mesti apa istilah bahasa Sunda teh? Itulah pokoknya keluh kesah tidak bagus. Apabila ada keburukan, dia menceritakannya ke sana kemari. Waduh, saya sedang kena masalah macam-macam. Sedang sakit, cerita ke sana kemari, gitu kan. Tapi kalau ada kebaikan, manua, dia tidak mau memberikan kepada orang lain. Sudahlah untuk saya. Itu sifat manusia, Pak. Dan Allah ini yang menceritakan. Wajarlah seperti itu kita. Illal musallin, kecuali orang-orang yang suka sholat. Sehingga sekali lagi berbahagialah kita ini. Kita insya Allah semuanya suka sholat. Sehingga walaupun kita pada dasarnya punya sifat-sifat seperti itu, tapi kita bisa mengendalikannya melalui sholat ini. Kan? Itu yang sholatnya itu daimun. Daimun itu terus-terusan. Nah ini agak sulit nih bagi kita nih. Bagi kita mungkin ada tingkatan di sini Pak ya. Daimun itu terus-terusan sholat. Tidak pernah ditinggal. Setelah kita balik, apakah semuanya begitu? Wallahu alam, kita tidak tahu. Tanyalah kepada diri kita masing-masing. Biar nanti dihisab di hadapan Allah. Nah, mulai usia kita balik, katakanlah usia 15 tahun, mulai SMA kelas 1, apakah sampai saat ini kita sholat terus-terusan? Mudah-mudahan. Tapi barangkali tingkat sholatnya itu, yang penting kita melakukan sholat. Mau berjamaah, mau sendiri, okelah tidak masalah. Yang penting tidak boleh pernah ketinggalan sholat. Nah, tetapi makin usia nambah, harusnya jadikan supaya sholat itu berjamaah. Ini yang susah ini. Saya yakin di antara kita tidak semuanya selalu berjamaah. Mesti sekali-kali sholat sendiri. Apakah itu karena terpaksa atau maunya sendiri begitu? Nah kalau bisa itu selalu berjamaah. Terutama bagi usia-usia kita yang sudah 60 tahun ke atas. Pelihara berjamaah. Apakah berjamaah di dalam masjid itu lebih utama? Awal waktu lebih baik. Tapi kalaupun di rumah selalu berjamaah. Ataupun di tempat lain usahakan jangan pernah sholat fardu sendirian. Usahakan berjamaah. Dan kalau kita punya tekad seperti itu, Allah akan beri kemudahan selalu. Selalu bisa berjamaah. Dengan beragam cara tentu saja. Tapi selagi kita ada di rumah, tidak kemana-mana, usahakan ke masjid. Berjamaah awal waktu. Nah ini yang saya yakin di antara kita belum bisa semuanya begitu. Silakan tanya kepada masing-masing. Tapi Al-Quran menyatakan daimun, terus-terusan, dawam. Gitu. Continue. Harusnya seperti itu. Walladzina fi amwalimakum maklum. Dan orang-orang yang mereka sadar di hartanya itu ada hak yang diketahui. Jadi sisi presentasinya, kalau sudah sampai senisab, jangan lupa keluarkan harta ini. Nah, apakah kita sudah sadar begitu setiap tahun menghitung harta kita? Wallahu alam, saya juga tidak tahu. Saya serahkan kepada masing-masing. Karena semuanya itu akan dihisab di hadapan Allah. Akan ada perhitungannya.
Jangan koret dengan harta yang kita miliki. Walaupun kita diberi kelebihan, jangan sampai pernah tidak dikeluarkan. Tapi kalau kita ada kekurangan, ya sudah, kita wajib menerima kalau itu dalam kekurangan. Tapi dalam kelebihan kita wajib mengeluarkan. Itulah untuk pemerataan tujuannya. Kemudian lis-sa'ili wal mahrum diberikan kepada orang yang meminta, peminta-minta atau orang yang tidak meminta. Artinya silahkan keluarkan kepada siapapun yang menurut kita disebutkan kategori 8 asnaf. Yang terutama adalah fakir miskin. Kemudian walladzina yusaddiquna biyaumiddin, orang yang membenarkan akan terjadinya hari pembalasan. Apakah kita yakin semuanya bahwa akan ada hari perhitungan di kemudian hari? Nah, diserahkan kepada masing-masing. Tapi sebagai muslim, yakinilah pasti akan terjadi. Karena pengalaman hidup kita memberitahukan, jangankan di akhirat atau jangankan di akhir kehidupan, di dunia ini saja harus ada pertanggungjawabannya. Sebagai kepala pemimpin, sebagai ketua DKM sekalipun itu harus ada pertanggungjawabannya. Maka nanti insya Allah nanti malam, nah, saya sampai ingatkan ada rapat kita ingin mempertanggungjawabkan keuangan masjid sebelum nanti ditanya di akhirat. Di dunia ini saja tolong saksikan inilah kondisi keuangan masjid, saksikan oleh semuanya, dan nanti akan kita bagikan kepada para munfik yang berinfak. Itu pertanggungjawaban kita. Demikian juga pasti yang lain-lainnya dimintai pertanggungjawabannya. Kemudian walladzina hum lipurujihim walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun. Mereka juga yang takut dengan siksaan Tuhan mereka. Sekali lagi, jangankan dimasukkan ke neraka, disunut rokok saja saat ini kan kita tidak kuat. Apalagi selama-lamanya di neraka. Sehingga kita memohon kepada Allah untuk dihindarkan dari api neraka. Waqina azabannar, itu ada doa yang sering kita bacakan. Peliharalah kami dari siksa neraka. Dikasih penyakit saja kan tidak nyaman hidup kita ini. Kasih sakit gigi saja tidak enak, ingin segera disembuhkan. Nah kan nanti di akhir itu kalaupun sakit gigi, seumur-umur akan sakit gigi, kan tidak akan sembuh. Kalau di dunia bisa saja sembuh sewaktu-waktu. Nah, sehingga jangan pernah bayangkan nantang-nantang siksa Allah seperti para artis tadi itu. Kemudian inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Sesungguhnya siksa Tuhan mereka itu tentu saja tidak akan mengamankan, tidak akan menyamankan. Kemudian walladzina hum li furujihim hafidun, dan orang-orang yang terhadap parji mereka memelihara, tidak boleh pernah berzina kecuali kepada istri-istri mereka atau budak-budak belian yang mereka miliki. Silakan. Pada istri-istri kita boleh, atau pada suami-suami mereka silakan, atau kepada budak. Nah, itu budak itu juga halal kalau kita memiliki, tapi saya kira saat ini sudah tidak ada yang punya budak. Mungkin zaman dahulu kerajaan itu selir kali ya, wallahu alam. Kemudian siapa orang yang mencari pelampiasan seksual dengan cara di luar yang sudah disebutkan, maka itu adalah berlebihan. Walladzina hum li'amanatihim wa ahdihim ra'un, dan mereka yang diberi amanah dan janji mereka menunaikannya. Nah, ingat, ciri-ciri munafik itu adalah orang yang mengkhianati amanah dan juga menyalahi janji, mengkhianati janji. Sehingga bagi kita jangan pernah mengkhianati amanah. Nah, kecil-kecilan kita jadi disuruh ngurus masjid, marilah tunaikan amanah yang diberikan kepada kita dengan baik, supaya menjadi pahala dan kebaikan bagi kita. Jangan disia-siakan kesempatan. Misalnya itu kecil-kecilan saja itu, Pak. Setidaknya kita ada perhatian kepada warga kaum muslimin yang lain. Dan seterusnya, apalagi amanah yang lebih besar. Kemudian walladzina hum bi syahadatihim qaimun, dan juga mereka adalah orang-orang yang terhadap persaksian mereka itu menegakkan. Jadi kalau kita diminta menjadi saksi, membicarakan apa yang kita ketahui, tidak ditambah dan tidak dikurang. Apa yang kita ketahui saja. Nah, ini salah satu dosa besar itu kan bersaksi palsu. Tidak boleh.
Dalam ajaran agama tidak boleh, demikian juga menurut negara tidak boleh bersaksi palsu. Kita bisa menjadi terhukum. Al-Quran juga begitu, menegakkan persaksian. Dan diulang lagi, walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun, dan mereka yang memelihara sholatnya. Sehingga sholat itu diulang 2 kali. Dalam hal ini perhatianlah dengan sholat. Sekali lagi, usahakan selalu berjamaah awal waktu dan di masjid untuk kaum laki-laki. Kalau untuk kaum perempuan silahkan di rumah juga tidak apa-apa. Tapi kalau kau mau ke masjid juga boleh-boleh saja. Saya sampaikan seperti itu. Usahakan ke masjid sekali lagi. Kadang-kadang tidak ada yang suka ke masjid. Di rumah saja. Tidak benar itu, cara itu. Pendapat sendiri. Karena pendapat agama itu harus di masjid. Ikuti pendapat agama. Menurut petunjuk Rasul. Walaupun tidak masalah memang sholat di rumah dalam keadaan-keadaan tertentu. Sebaiknya usahakan di masjid. Karena ini karena sampai 2 kali Allah menyebutkan. Memelihara sholat. Tidak gampang. Dan sebagian orang menganggap enteng dengan sholat itu. Orang yang sok liberal itu, orang-orang yang berpikiran aneh-aneh itu, mereka itu tidak mau sholat Jumat. Kalau sedang seminar, terus saya seminar dilakukan, sholat Jumatnya tidak dikerjakan. Itu sombong, itu orang-orang sombong. Itu jelas pengertian Al-Quran memberikan perhatian yang demikian kuat. Saya kira cukup saja mungkin penjelasannya seperti itu. Dari Al-Quran ini tidak semuanya saya sampaikan.